Baik, kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal-soal TKP atau tes karakteristik pribadi. Pada video kali ini saya akan menyediakan soal-soal yang sifatnya itu adalah premium atau soal-soal yang saya dapatkan karena mengikuti sebuah website berbayar untuk latihan-latihan soal itu ya. Jadi soal-soal ini saya dapatkan secara berbayar dan saya melihat soal-soal ini bagus untuk dijadikan referensi belajar dari teman-teman semuanya. Oke, mari kita mulai dari soal nomor 1. Suatu hari atasan Anda harus meninggalkan kantor lebih awal karena ada urusan mendadak dan Anda diminta untuk mengawasi pegawai. Ini ya, ada kata mengawasi pegawai yang lain karena atasan Anda mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat dan pulang kantor lebih cepat. Nah, ini ya, ada kata terlambat dan juga pulang lebih cepat. Saat atasan Anda pergi, ternyata Anda menemukan 2 pegawai yang terlambat dan 3 lainnya yang pulang lebih cepat. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin tersebut? Nah, di sini sebelum kita melihat pilihannya, kita harus mengetahui dulu apa itu tugas pengawas ya. Pengawas itu tugasnya adalah melihat, lalu adalah merekomendasikan ke atasannya. Nah, ini yang menjadi tugas pengawas. Sekarang kita lihat pilihan yang ada. Yang A, menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan saya. Nah, ada kata ini menegur. Menegur ini bukan bagian dari tugas pengawas. Sedangkan di sini ada kata sesuai dengan kewenangan, padahal kewenangannya tidak sejauh itu. Sehingga yang A ini kurang tepat. Yang B, mencatat pegawai yang tidak disiplin. Ada kata mencatat pegawai yang tidak disiplin untuk dilaporkan kepada atasan. Nah, ini bagus ya. Jadi memang tugas pengawas itu cukup mencatat dan melaporkan karena kewenangan yang diberikan itu hanya melakukan pengawasan saja, bukan penindakan. Lalu yang C, mengingatkan secara tidak formal. Nah, ini juga kurang tepat karena kita berada di institusi resmi. Meskipun ini terlihat humanis, tapi ini juga kurang tepat. Yang D, diam saja. Nah, kata diam saja ini jelas nilainya paling rendah karena kita harus melakukan tugas yang ada gitu ya. Kata diam saja ini sudah mencerminkan tidak memiliki tindakan. Kalau yang E, menegur dan mengatakan bahwa saya akan mengatakan kepada atasan atas ketidakdisiplinan mereka. Nah, ini juga tidak tepat. Ini kurang tepat ya, karena ini akan menimbulkan konflik, sehingga pilihan yang paling tepat itu adalah yang B. Nomor 2, saat saya sedang mengerjakan tugas yang sangat penting, ini ya, saya garis bawahi, yang sangat penting dari atasan, tiba-tiba datang seorang tamu yang meminta informasi suatu hal kepada saya. Sikap saya adalah, nah oke ya, A, tetap fokus karena tugas dari atasan sangat penting. Oke. Yang B, meminta orang lain untuk melayani tamu tersebut. Yang C, menelepon bagian yang bersangkutan dengan hal tersebut. D, mengacuhkannya sampai ia keluar dari ruangan saya dengan sendirinya. Yang E, memberikan informasi yang dibutuhkan sejelas mungkin dan kembali mengerjakan tugas. Nah, ini cara mengerjakannya itu kita harus memahami dulu kata penting
kata penting ini belum tentu artinya adalah mendesak. Belum tentu mendesak. Sehingga meskipun pekerjaan kita itu penting, itu belum tentu harus diselesaikan pada waktu itu. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Jadi meskipun penting itu belum tentu mendesak, sehingga kita bisa memberikan informasi kepada tamu yang datang gitu ya. Tetapi kalau yang di sini itu dikatakan penting dan mendesak, nah ini baru kita memilih jawaban yang berbeda. Kita bisa memilih jawaban yang C, andaikan itu adalah penting dan mendesak, seperti itu. Soal nomor 3. Saya dan sahabat saya di tempat kerja bersaing untuk mendapatkan jabatan di kantor, ya. Ada kata bersaing. Namun setelah beberapa penilaian dilakukan, ternyata pimpinan memutuskan bahwa saya yang akan mendapatkan jabatan, ya. Ada kata memutuskan bahwa saya yang akan mendapatkan jabatan tersebut. Bagaimana sikap Anda terhadap sahabat Anda? Nah, oke, kita di sini itu yang kita lihat adalah sikap dewasa gitu ya kepada teman. Kita cek jawaban yang ada. Yang A mengatakan pada sahabat saya keputusan pimpinan walaupun menyakitkan. Nah, ini kita tidak perlu ya mengatakan ini, karena yang bertugas mengatakan itu nanti atasan atau yang bertugas membuat keputusan, seperti itu. Yang B, berbohong demi kebaikan. Ini juga kurang tepat karena ada kata berbohong. Lalu yang C, lebih baik sahabat saya mengetahui dari orang lain daripada persahabatan kami rusak. Nah, ini juga belum pas karena ada kata-kata persahabatan kami bisa rusak. Ini kalau di tempat kerja kurang profesional ya. Yang D, saya menunggu sampai surat keputusan dibuat baru menyampaikan kepada sahabat saya. Nah, ini tepat karena saya itu menyampaikan keputusan berdasarkan surat keputusan yang ada. Nah, ini ya. Jadi teman-teman saya itu akan menerimanya secara tidak langsung karena kita hanya menyampaikan surat keputusan dari pengambil kebijakan. Kalau yang E, saya sampaikan saja apa adanya karena persaingan kami secara sehat. Ini poinnya 4 ya. Karena dalam dunia kerja itu yang diutamakan adalah profesionalitas. Soal nomor 4 ya. Sejumlah karyawan di perusahaan tempat saya bekerja menyampaikan ketidakpuasannya kepada saya mengenai masalah peraturan pimpinan dan kesejahteraan. Bagaimana sikap saya? Nah, ini ada menyampaikan ketidakpuasannya itu ya. Kita cek jawaban yang ada. Yang A, saya harus mendukung kebanyakan pendapat rekan kerja. Ini juga kurang pas ya, karena belum tentu yang lebih banyak itu yang benar. Yang B, seharusnya pimpinan segera bertindak mengatasi masalah ini. Nah, ini juga belum tentu benar. Yang C, saya akan menyampaikan saran kepada pimpinan bagaimana memperbaiki iklim kerja menjadi lebih positif. Oke, yang D, mengajak rekan-rekan untuk introspeksi diri, berpikir dan berbuat positif sehingga demi memajukan perusahaan. Yang E, iklim kerja perusahaan tempat saya bekerja memang sudah seperti itu dan susah untuk diubah. Ya, ini yang E jelas tidak mungkin. Nah, di sini kita harus menjadi orang yang solutif. Sesuai kemampuan ya, atau wewenang. Nah, ini yang sesuai dengan wewenang kita itu yang paling tepat adalah C.
Karena kita bukan pimpinan, sehingga kita hanya bisa memberikan saran seperti ini, karena bukan mengambil keputusan. Soal nomor 5. Nia baru saja mengalami konflik dengan Tia karena kesalahpahaman yang berkaitan dengan pemberitaan yang beredar. Nah, ini ada kata kesalahpahaman. Bahwa Tia baru saja mengalami pelecehan. Tia yang cukup emosional mendengar hal tersebut merasa dipermalukan oleh Nia. Tia merasa satu-satunya orang yang mengetahui terjadinya pelecehan hanya Nia. Jika Anda Nia, apa yang Anda lakukan? Nah, ini yang dinilai adalah berpikir positif ya. Berpikir positif dan apa? Bisa bersikap apa? Dewasa. Oke. Kita cek. Yang A, menjelaskan keadaan sebenarnya meskipun dengan jengkel. Nah, itu ada kata jengkel. Ini kata yang negatif. Yang B, menghindari dari Tia sampai rasa sakit saya hilang karena dituduh membocorkan rahasia. Ini kata menghindari ini juga kurang tepat ya. Yang C, saat itu juga meminta Tia menjelaskan mengapa Tia menuduh saya membocorkan rahasia tersebut. Nah, ini mungkin ini akan tepat, mungkin ya. Yang D, berusaha tetap tenang dan menunggu sampai Tia tenang baru memberikan penjelasan. Nah, ini oke. Yang E, meskipun jengkel saya akan meminta Tia tenang agar bisa menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Ini ada kata jengkel, ini kurang tepat juga, kata yang negatif ya. Jadi pilihan yang tepat itu adalah yang D sama yang C. Yang C ini 4. Kita ngambil yang 5 yaitu yang D, seperti ini. Soal nomor 6 ya. Dwi diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia ya. Ada kata tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota diminta untuk membuat fakta integritas. Oke, kita tulis ya di sini, membuat fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota memiliki tugas yang cukup spesifik, namun cara pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Jika Anda adalah Dwi, hal apa yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah, nah, coba kita lihat pilihannya. Kesesuaian hasil dan target yang ditentukan. Yang B, keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kuantitas, dan kualitas hasil kerja. Yang C, kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. Yang D, kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Yang E, membandingkan kontribusi masing-masing anggota terhadap capaian kelompok. Ini yang jelas tidak masuk adalah yang E. Lalu yang A, kesesuaian hasil dan target yang di sini juga tidak dijelaskan adanya target. Lalu yang C, kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing, juga tidak dijelaskan tentang kemampuan masing-masing. Pilihan D ini juga tidak tepat ya, karena tidak dijelaskan tentang kedisiplinan, tetapi yang dijelaskan adalah rahasianya malahan. Ini juga kurang pas, maka jawaban yang pas adalah yang B. Siska tinggal di salah satu kampung dengan tingkat variasi ekonomi yang tinggi ya. Ada kata yang perlu kita garis bawahi yaitu variasi ekonomi yang tinggi. Warga di sekitar tempat tinggal Siska sangat sulit dimintai iuran meskipun itu untuk kepentingan sosial ya, sulit dimintai iuran.
Padahal Siska tahu bahwa dalam kampung tersebut ada juga warga yang sosial ekonominya menengah ke atas. Untuk membantu Pak RT setempat dalam kegiatan sosial bagi warga yang tidak mampu, Siska mempelopori memberikan sumbangan, ya, kemudian membuat surat edaran yang isinya mengetuk hati para dermawan di kampung tersebut dengan izin Pak RT. Namun usaha Siska tersebut ditentang oleh suaminya, ya. Ada kata ditentang oleh suaminya, Anton, karena Siska dianggap sudah menggantikan tugas Pak RT, ya. Ini ada kata dianggap. Takut mendapatkan respon yang kurang baik dari para tetangga. Jika Anda warga baru di kampung tersebut, bagaimana sikap Anda menghadapi hal ini? Ya, kita posisinya adalah warga baru di kampung. Yang A setuju dengan sikap Anton. Yang B lebih baik diam daripada salah melangkah. Yang C mengikuti apa yang sudah diputuskan Pak RT saja. D membantu Siska dengan memberikan sumbangan. Yang E setuju dengan usaha Siska dan berusaha ikut berperan dalam mengkoordinir warga. Nah, ini permasalahan utamanya itu apa toh? Permasalahan utamanya ini itu kan sebenarnya kurang pedulinya warga, ya, kurang peduli. Lalu ada yang memberikan solusi, yaitu si Siska. Nah, dan masalahnya itu ada pendapat, hanya pendapat, ya, pendapat suaminya, pendapat suami tidak setuju, ya. Tetapi meskipun tidak setuju, langkah yang diambil oleh Siska ini adalah langkah yang tepat, langkah yang benar, sehingga terus membantunya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Sama jawaban yang selanjutnya 4 itu yang ini. Nah, pengecohnya itu adalah dikata ditentang oleh suaminya ini. Padahal suaminya ini hanya menganggap saja, bukan sebuah fakta, dia hanya beropini saja, seperti itu. Akibat meningkatnya nilai dolar di pasaran perusahaan tempat saya bekerja berencana melakukan perubahan yang mendasar dalam struktur organisasi yang menyebabkan pengurangan jabatan. Nah, ada kata ini, ya, pengurangan jabatan pada beberapa divisi, termasuk divisi tempat saya bekerja. Sikap saya, nah ini ya, termasuk divisi saya bekerja. Yang A tidak menerima perubahan tersebut karena saya mungkin akan kehilangan jabatan saya. Yang B, sebaiknya perubahan tersebut ditunda sampai saya pensiun. Yang C, mengajak rekan kerja yang lain untuk memprotes rencana kebijakan tersebut. Yang D, segera mengajukan pengunduran diri sebelum saya kehilangan jabatan saya. Yang E, mengedepankan kepentingan perusahaan dan tetap bekerja sebaik-baiknya. Nah, ini permasalahannya itu kan sebenarnya ada di bagian pengurangan karyawan, gitu ya. Nah, di sini yang dinilai itu adalah sikap positif kita terhadap keadaan yang negatif. Maka pilihan yang paling tepat itu adalah yang E. Tetap bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan sebaik-baiknya. Seperti itu. Dalam suatu organisasi, kemungkinan terjadinya konflik antar unit kerja adalah hal yang sangat wajar. Suatu hari, dua unit kerja yang ada di bawah Anda mengalami konflik akibat adanya kesalahpahaman, ya. Ada kesalahpahaman mengenai job desk masing-masing kerja. Jika Anda ditunjuk sebagai ketua yang memiliki kewenangan dalam mengatasi situasi konflik tersebut, sikap Anda adalah, ada kata kesalahpahaman, itu ya masalahnya. A, langsung menggunakannya dan menjelaskan pendapat saya pada kedua unit yang bermasalah tersebut. Yang B, mencoba berunding dengan kedua unit untuk mencapai pemecahan yang terbaik.
Yang C, menanyakan pendapat anggota yang lainnya dan menyarankan untuk mencapai kata sepakat, ya. Yang D, setuju dengan pendapat anggota yang lain, memberikan dukungan semaksimal mungkin. Yang E, menjaga pertemuan agar tidak bersifat pribadi, menggunakan peraturan jika diperlukan. Nah, di sini yang jadi garis bawah adalah salah paham. Lalu saya adalah pemimpin. Pemimpin ini tugasnya apa? Ya, satu, harus adil. Kedua, harus dewasa. Nah, sekarang kita cek pilihan yang ada. Langsung menggunakannya dan menjelaskan pendapat saya. Ada kata menjelaskan pendapat saya. Nah, ini kan tidak dewasa. Kita belum tahu masalahnya, kesalahpahamannya apa. Kita sebagai pemimpin langsung memberikan pendapatnya. Ini kurang tepat. Lalu yang B, mencoba berunding dengan kedua unit untuk mencapai pemecahan yang terbaik. Nah, ini bagus ya, ada perundingannya. Yang C, menanyakan pendapat anggota yang lainnya. Nah, ini dan menyarankan untuk mencapai kata sepakat. Ini kenapa harus melibatkan orang yang tidak diperlukan? Ini juga kurang pas, sehingga kedewasaan kita tidak terlihat di jawaban C ini, ya. Yang D, setuju dengan pendapat anggota lain. Nah, ini juga tidak boleh. Pemimpin tidak boleh memihak, harus adil. Yang E, menjaga pertemuan agar tidak bersifat pribadi, menggunakan peraturan jika diperlukan. Nah, ini apa hubungannya dengan bersifat pribadi, ya? Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 10. Anda adalah salah seorang anggota unit kerja biasa, ya. Ada kata anggota unit kerja biasa. Suatu hari, unit Anda harus menangani keluhan dari seorang mitra kerja perusahaan yang cukup rumit dan membutuhkan pengambilan keputusan saat itu juga dari pimpinan unit. Nah, ini ada kata pimpinan unit, ya, sebagai pengambil keputusan. Padahal pimpinan unit masih dalam perjalanan dan terjebak macet. Sikap Anda, nah ini kan kita dihadapkan dengan Anda pegawai biasa, ya kan, pegawai biasa, lalu ada masalah yang harus diselesaikan, ya, problem solving gitu, ya, yang harus diselesaikan. Nah, coba kita cek pilihan yang ada. Mencoba menenangkan mitra kerja tersebut sambil menunggu sampai pimpinan unit datang. B, meminta rekan kerja lain lebih berpengalaman saja yang mengambil keputusan. C, bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena akan berisiko pada karir saya. D, saya akan mengambil keputusan yang terbaik menurut saya untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. E, saya akan menelepon pimpinan dulu baru mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Oke. Nah, ini kita bisa lihat langkah yang tepat itu adalah jangan melewati batas, ya. Lalu kedua adalah berkoordinasi, ya. Koordinasi. Karena di sini dijelaskan unit kerja biasa, maka dia tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan, sedangkan diperlukan keputusan yang tepat, sehingga pilihan yang pas itu adalah yang E. Ini ya yang paling tepat. Oke, sampai di sini dulu untuk video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.